dengan materi pertama, menumbuhkan wawasan kebangsaan bagi remaja masjid, oleh Bapak Insinyur Haji Suwarno Widodo MSI. Dipersilakan naik ke atas panggung. Dan pemateri yang kedua dengan tema Islam dan Pancasila oleh Dr. Kiai Haji Mumtazam Ahmad MA, Sekretaris Pengurus Wilayah DMI Jawa Tengah. Dipersilakan naik ke atas panggung. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dua pembicara pada malam hari ini, yaitu beliau Insinyur Haji Suwarno Widodo MSc selaku Wakil Rektor dan Pengurus PD DMI Kota Semarang. Yang kedua yaitu beliau Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad MA selaku Sekretaris PW DMI Jawa Tengah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul atau mengikuti acara seminar kebangsaan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Kota Semarang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diperlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah Covid-19 ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, sosok yang kita jadikan kiblat di dalam kita bersikap, bersifat maupun berinteraksi kepada sesama manusia. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Para tamu undangan dan para pengurus PD DMI Kota Semarang serta para pengurus PD Prima DMI Kota Semarang yang baru selesai dilantik. Pada malam hari ini sungguh luar biasa. Seminar pada malam hari ini diisi oleh dua sosok yang sangat luar biasa. Bagi saya materi ini pada malam hari ini menggambarkan bahwasanya yang satu menerangkan bagaimana mentalitas kita, yang kedua bagaimana kita memahami pengetahuan umum secara pribadi kita sendiri. Nanti beliau Insinyur Haji Suwarno Widodo akan memaparkan tentang menumbuhkan wawasan kebangsaan bagi remaja. Yang kedua beliau Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad MA akan menerangkan tentang Islam dan Pancasila. Nanti dua-duanya kita beri waktu mungkin 20 menit, kita perbanyak tentang diskusi pada malam hari ini. Semoga teman-teman menyimak dengan baik, nanti tercipta sebuah diskusi yang cukup menarik. Untuk itu kepada beliau Bapak Insinyur Haji Suwarno Widodo MSc, kepada beliau kami persilahkan. Semoga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, belum semangat ya sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang satu lagi biar ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ibu Bapak, Pak Dr. Mustajam yang saya hormati, Pak Fuad selaku Ketua DMI, Pak Gofar, adik-adik dari DMI, Prima DMI Provinsi, Prima DMI Kota yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di tengah-tengah pandemi,
COVID-19 dan kesibukan saudara-saudara, ibu bapak masih menyempatkan untuk bisa rawuh di Ugris ya dalam rangka pelantikan dan seminar kebangsaan ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan dinilai sebagai ibadah. Amin ya. Selanjutnya marilah kita bersama-sama panjatkan salam kita kepada Nabi kita besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperoleh syafaatnya di yaumil kiamah. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, saya akan ngajak saudara-saudara, ibu bapak untuk berdiskusi, ya, bertukar pikiran nanti kaitannya dengan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan NKRI berkelanjutan, sejahtera dan berkeadilan. Saya memang nggak menggunakan terminologi NKRI harga mati, ya, karena berdasarkan sejarah tidak ada negara yang bentuk negaranya harga mati, pasti bisa berubah-ubah. Ya. Indonesia aja sudah berubah berapa kali ya. Pernah ada Indonesia RIS, ya. Pernah ada sebelumnya itu sentralisasi, terus sekarang desentralisasi. Ya, tapi bagaimana NKRI bisa berkelanjutan? Ya? Tetap berkelanjutan, yang tidak kalah pentingnya adalah sejahtera dan berkeadilan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita bersama malam hari ini, sehingga kita bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sekedar perkenalan, tak kenal makan tak sayang. Ya. Saya kelahiran dari Kebumen, Prisau nggih, ibu bapak, saudara Kebumen. Ya. Kebumen ini dari Pansel, Pantai Selatan. Ya, Pantai Selatan. Kalau di sini adalah Pantura, nggih, ayah nggih. Kalau Gombong, saya di Gombong, kecamatannya Gombong tepatnya. Ya. 59 tahun yang lalu, sekarang sudah menginjak usia tahun yang ke-60 ya, sudah menginjak usia yang tahun ke-60. Ya, saya kira itu pendidikan saya SD sampai dengan SMA di Gombong, S1-nya di Undip ya. Saya satunya peternakan ya, peternakan kok ngajarnya kebangsaan ya. Ya, tapi ya karena proses hidup ya. Proses hidup seperti Pak Karno, ya Pak Karno orang insinyur ya dari teknik, tapi beliau adalah ahli di bidang politik, ya bahkan bisa menggali nilai-nilai Pancasila, ya bisa menggali nilai-nilai Pancasila, menggali ya ibu bapak, bukan menciptakan tapi menggali nilai-nilai Pancasila. Ya mudah-mudahan kita bersama, karena kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanggung jawab kita semua. S2 saya di Ketahanan Nasional UGM, ya. UGM ya untuk apa namanya ketahanan. Kenapa saya ngambil dari peternakan kok ngambil ketahanan nasional? Ya karena saya pernah ke Lemhanas Pak. Tahun 89 saya ke Lemhanas, nah, terus 94 diundang lagi di Lemhanas. Akhirnya kok tertarik dengan masalah ketahanan nasional. Akhirnya kita jatuh cinta, maka ngambil ketahanan nasional. Dan itu seterusnya nanti kalau kita cerita, ya cerita riwayat hidup terlalu panjang. Saya kira itu nanti bisa dibaca di PowerPoint-nya. Berikutnya, ya kita hidup tidak bisa terlepas dari sejarah. Bahkan Bung Karno mengatakan bahwa jas merah, jangan tinggalkan sejarah. Ya, jangan tinggalkan sejarah. Untuk itu kita perlu mengenal sejarah bangsa Indonesia. Tapi ini kok ada berita katanya Menteri Pendidikan kita akan mengubah ya mata pelajaran sejarah akan dihilangkan. Ya dari PGRI sangat menentang ya. Dari PGRI sangat menentang karena orang yang tidak memahami sejarah kurang bijak ya. Kurang bijak. Satu itu. Yang kedua apa? Yang kedua bahwa sejarah itu akan berulang. Ya sejarah akan berulang. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang sejenis maka akan terjadi peristiwa yang sejenis lagi seperti itu. Untuk itu kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Saya membagi ada 3 ya periode ya. Mungkin ada yang membagi 4, ada yang 5 ya enggak masalah. Saya membagi 3 periode yaitu sejarah perjuangan kemerdekaan,
secara mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Ya. Memperjuangkan kemerdekaan artinya apa? Ya kita berjuang untuk menuju Indonesia merdeka. Ya, berikutnya, Mbak, Mas. Ya, di perjuangan yang bersifat kedaerahan. Ya. Dan ini dipelopori oleh ulama-ulama, oleh tokoh-tokoh agama. Agama siapa? Ya agama kita. Karena yang menjajah bukan dari agama kita. Bukan orang-orang yang berkeyakinan menganut agama Islam. Ya. Jadi yang terjajah adalah umat Islam. Mungkin sampai saat ini kita juga masih terjajah. Terutama terjajah teknologi. Ya, terjajah teknologi. Sehingga mari kita memperjuangkan untuk merdeka. Ya, kalau dulu kita memperjuangkan merdeka dari penjajahan secara fisik, kekerasan, sekarang merdeka dari penjajahan secara teknologi, penjajahan secara ekonomi. Ya, terus muncullah perjuangan yang berwawasan kebangsaan nasional, ya, dengan berdirinya Budi Utomo, Yong Yawa, Yong Celebes, Yong Sumatera, terus SDI, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Muhammadiyah, NU, ya. Ini berkembang nasional, ya. Sifatnya nasional, bukan kedaerahan, tapi nasional. Terus muncul partai-partai, ya, sehingga sampai tahun 1928 kita melahirkan kesepakatan bersama yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Ya, siapa yang ingat Sumpah Pemuda? Ya, secara inti, ya, kita berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Nah, ini yang menjadi support bagi generasi muda, ya, generasi muda untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga sampai akhirnya puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 kita bisa merdeka. Merdeka! 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, dulu kalimat kata Allahu Akbar menjadi penyemangat kita. Sekarang ada yang mengatakan radikal. Kalau ada orang ceramah dengan Allahu Akbar radikal, wah jangan ya. Kita ingat Bung Tomo, ya, kita ingat Bung Tomo pada waktu melawan sekutu di Surabaya dengan pekikan merdeka, pekikan Allahu Akbar, merdeka atau mati. Ya. Kemarin terulang lagi waktu demo BPIP, ya, mati syahid atau hidup mulia. Ya, kemarin waktu demo BPIP, nanti yang akan menjelaskan Pak Sam, ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas lagi. Terus kita masuki mempertahankan kemerdekaan, ya. Mempertahankan kemerdekaan mulai diawali tahun 1945 tanggal 18 Agustus. Kita mensepakati Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila kita yang mana? Yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu yang sudah disepakati bersama. Walaupun proses menuju itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak kita yang pembicara kedua ini. Ya, dulu ada Piagam Jakarta, ada Trisila, ada Ekasila, silakan itu proses, tapi kita sudah sepakat Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus berikutnya ada konstitusi, pembangunan konstitusi, tapi Ibu Bapak dan Saudara-saudara, sekutu Belanda rasanya tidak rela, ya, tidak rela Indonesia merdeka. Ingin kembali lagi menjajah Indonesia, ingin melucuti Jepang katanya, ya. Tapi akhirnya pemuda-pemuda kita, bangsa kita juga tidak rela untuk dijajah lagi. Maka kita melawan penjajah, baik dimulai dari pemuda-pemuda, semua komponen bangsa ikut bersatu padu melawan penjajah. Kita tidak mau dijajah lagi. Walaupun kita sempat ada tentara pelajar, ya. Kalau siang belajar, malamnya gerilya. Ya, siang belajar, malamnya gerilya. Gerilyanya zaman dulu apa? Ya bawa senjata, bawa bambu runcing, bawa apa saja. Nah, sekarang gerilyanya apa? Remaja-remaja masjid apa ini?
Gerilanya kalau siang belajar, malamnya gerilya di internet. Ya. Internet harusnya apa? Menuntut ilmu, mencari pengetahuan, mencari teknologi di ilmu atau usaha secara maksimal. Ya, ini mudah-mudahan ke depan terus muncullah revolusi. Karena apa? Ada revolusi kita, ada banyak tantangan pada waktu itu, ancaman baik dari luar maupun dari dalam ya, dari dalam. Termasuk dari pemberontakan komunis tahun 1948 di Madiun. Ya, nah, korbannya luar biasa. Korbannya siapa? Pada umumnya adalah para ulama, para kiai, ya. Para kiai, tokoh-tokoh, para santri. Ya, ini banyak yang jadi korban. Setelah itu bisa diberantas, bisa lawan, hilang ya, pemberontakan Madiun bisa dilawan, bisa dikikis habis. Tapi masih ada partai komunis muncul lagi tahun 1965 ya, nanti 30 September kita peringati bersama hari ya duka ya, hari duka kita ya, ke-30S September. Nah, berapa jenderal yang mati di situ, yang meninggal di situ, yang gugur di situ? Ada 7 jenderal. Perang dunia saja tidak sampai 7 jenderal ya di Indonesia. Ya, dari satu negara itu semalam bisa 7 jenderal, luar biasa ya. Ini harus kita ingat ya, harus kita ingat. Ya, di daerah-daerah tertentu banyak kiai-kiai, banyak tokoh-tokoh agama yang sempat dibunuh oleh komunisnya, sehingga kita sepakat bahwa komunis tidak boleh hidup di negara Indonesia. Sepakat saudara-saudara? Sepakat ya, dan yuridisnya masih ada ya. Nanti bisa dijelaskan oleh Bapak kita ya. Terus kita juga pernah mengalami pemilu ya, pemilu yang pertama 1955 yang dikenal dengan pemilu yang paling demokratis. Secara sejarah pemilu yang paling demokratis. Ya, diikuti oleh multi partai, tetapi efek sampingnya tidak begitu terasa. Konfrontasinya tidak sampai menimbulkan kebencian yang sampai lama sekali. Ya, kalau sekarang kadang-kadang kalau ada pemilu sampai bertahun-tahun mau pemilu lagi belum juga clear ya, belum juga bersahabatan lagi ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menyelenggarakan kehidupan yang demokratis yang lebih damai. Saya kira itu. Terus mau sejarah yang kontemporer mengisi kemerdekaan ya, mengisi kemerdekaan yang dimulai dari katakan Orde Lama, gugurnya Orde Lama atau runtuhnya Orde Lama, muncullah Orde Baru. Yang Orde Baru dipelopori oleh siapa? Orde Baru dipelopori oleh para mahasiswa, generasi muda, kaum intelektual, TNI ya, pada waktu itu disebut ABRI. Ya, akhirnya memunculkan Orde Baru. Awalnya bagus, didukung oleh semua komponen bangsa, tapi karena kekuasaan yang terlalu lama, maka menimbulkan sindrom autorite sindrom kekuasaan, hingga kekuasaan itu menjadi otoriter ya, otoriter. Maka muncullah apa? Muncullah KKN ya, KKN atau NKK. Kalau KKN biasa di kampus itu kuliah kerja nyata ya, kalau saya sering menyebutnya NKK, nepotisme, kolusi, korupsi. Nah, ini mulai muncul NKK, korupsi, nepotisme, dan kolusi. Akhirnya pada tahun 1997-98 ada reformasi. Coba agenda reformasi apa? Berantas korupsi, gulingkan rezim otoriter. Terus apa lagi? Hilangkan difungsi ABRI ya. Dulu yang namanya Kota Semarang, wali Kota Semarang sejak tahun 68 sampai tahun 90-an tidak ada yang dari sipil. Semua dari militer ya, dari ABRI ya, dari ABRI ya. Dan terakhir itu Pak Sutrisno Soeharto ya, terus Pak Kawi dan Mas Hendi ini. Mudah-mudahan ke depan ya di Kota Semarang ini semakin hari semakin baik kehidupan demokratisnya. Ya, terus orde reformasi tadi tuntutan itu setelah 20 tahun ternyata
ya belum bisa kita nikmati, demokrasinya semakin bagus, tapi korupsi juga masih ada ya, korupsi masih ada walaupun pemberantasannya sudah cukup bagus ya, karena sekarang sudah ada KPK ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Baik, terus berkembang lagi, sekarang eranya Pak Jokowi ada pengembangan pada sumber daya manusia ya, pengembangan pada sumber daya manusia. Indonesia semakin maju. Kalau ingin maju berarti apa? Manusianya harus maju, manusianya harus terdidik. Tidak mungkin negaranya maju tetapi sumber daya manusianya tidak terdidik, tidak menguasai teknologi. Karena teknologi nanti yang akan membawa bisa menjadikan daya saing suatu bangsa. Untuk itu kita perlu terus mengupayakan penguasaan teknologi. Ya, terus berikutnya saya kira sejarah itu sepintas saja ya, sepintas saja. Nanti kita kalau bicara sejarah terus nggak cukup. Berikut Mas. Nah, ini permasalahan yang kita hadapi, ya mulai dari korupsi, kesenjangan, aspek-aspek kehidupan, ketidakadilan dan kemiskinan. Tapi untuk di Kota Semarang sudah bagus, kemiskinannya tinggal 3,38 ya, tadi ya 3,38 apa 3,98 ya. Artinya apa? Ini terendah di Indonesia, luar biasa. Tepuk tangan untuk Semarang ya. Jadi kita yang di Semarang sudah alhamdulillah kemiskinannya sudah sangat-sangat rendah ya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Wali, mulai dari lahir sampai meninggal sudah dibiayai oleh pemerintah semua ya. Ini kalau ancaman-ancaman semacam ini, permasalahan bangsa tidak diselesaikan, maka akan muncul ancaman ketahanan nasional ya, akan muncul pada ancaman ketahanan nasional. Kalau ancaman terhadap ketahanan nasional tidak diatasi, maka ancaman terhadap NKRI. Bagaimana untuk mengatasi ancaman terhadap NKRI? Ya, kita harus mengenal wawasan kebangsaan. Ya, supaya wawasan kebangsaan kita luas ya, sehingga lebih mengenal, mendalami, bisa tumbuh rasa cinta tanah air yang disebut dengan bela negara. Intinya bela negara kan cinta tanah air. Ya, orang yang cinta itu pasti akan mau membela yang kita cintai, ya enggak? Mungkin ayah remaja yang mempunyai rasa cinta pada temannya, kalau temannya salah pasti akan dibela. Kita mempunyai cinta pada keluarga kita menderita, kita bela ya. Kita demikian juga cinta pada tanah air. Kalau cinta pada tanah air, maka kita akan membela tanah air negara kita ya. Untuk itu kalau kita semua warga negara sudah mempunyai rasa cinta tanah air, maka ancaman terhadap NKRI bisa dihilangkan. Maka NKRI bisa terwujud berkelanjutan, sejahtera dan berkeadilan. Oke, berikutnya masih ada beberapa. Nah, ini wawasan kebangsaan. Apa sih sebetulnya definisi dari wawasan kebangsaan? Saya ambil dari Prof. Muladi, ya dulu pernah menjadi Gubernur Lemanas, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan kesatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keutuhan wilayah, ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada misalkan Aceh ya terancam oleh gerombolan-gerombolan yang ingin memisahkan diri, itu sama saja dengan ancaman terhadap NKRI. Di Papua misalkan ingin merdeka, sama saja terhadap ancaman terhadap NKRI. Dan dari ahli-ahli yang lain saya kira ada. Terus Mas? Ya, landasan wawasan kebangsaan kita adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Ya. Landasan idilnya Pancasila yang ada di dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur dasar wawasan Nusantara wadah, ya kontur, yaitu Nusantara. Bahwa Nusantara itu wilayah kita, wilayah Nusantara, archipelagic state, ya, negara kepulauan. Jadi negara kita dari negara kepulauan, sebagian besar wilayah kita adalah air, wilayah laut, ya, laut. Cuma sayangnya potensi yang ada di laut masih
dinikmati oleh negara-negara asing, termasuk sekarang di Natuna ya, itu pusat sumber daya ikan yang luar biasa dan juga banyak sumber daya alam yang ada di bawah lautnya luar biasa, sehingga Natuna menjadi rebutan bagi negara-negara di seluruh dunia. Selain tempatnya strategis, juga sumber dayanya luar biasa. Ya, itu Nusantara ya wadahnya itu. Kita ada berapa pulau? Sekitar 17.504 buah pulau. Dulu 17.506, tapi karena Simpadan dan Ligitan sudah diambil oleh Malaysia, ya karena kita tidak menempati, tapi sudah ditempati oleh Malaysia, akhirnya kita kalah di dalam perpolitikan internasional atau hukum internasional. Terus isi kontennya aparatur negara yang bagaimana? Ya, yang bersih, yang melayani, yang cerdas dan sebagainya, yang baik-baik lah. Ya, terus juga media massa, media sosial. Ya, sekarang ini media merupakan salah satu pilar demokrasi ya. Sehingga kita harus bisa mengelola informasi ini di dalam media supaya jangan sampai memecah belah. Hilangkan hoax ya. Kita anti hoax. Remaja masjid tidak boleh penyebar hoax ya. Sepakat? Sepakat ya. Terus media, terus partisipasi masyarakat ya. Partisipasi masyarakat ini penting sekali untuk mewujudkan wawasan kebangsaan. Sehingga tadi Mas Hendi mengatakan, Pak Wali Kota kita mengatakan bahwa Anda ini menjadi mata dan telinganya pemerintah Kota Semarang, menjadi mata dan telinganya Pak Wali. Kalau lihat ada hal-hal yang kurang baik, sampaikan pada Pak Wali. Kalau mendengar ada hal-hal yang kurang baik, sampaikan pada Pak Wali. Ya, seperti kalau kita masuk ke ruang makan Padang, kalau enak sampaikan pada teman-teman Anda, tapi kalau tidak enak sampaikan pada pemilik restoran ya. Mudah-mudahan seperti itu okay? Sehingga kita di Semarang ini bisa lebih bagusnya. Terus tata laku ya, tata laku lahiriah, tata laku batiniah. Tata laku lahiriah membangun kawasan-kawasan yang sifatnya fisik ya, yang sifatnya fisik. Tata laku lahiriah yang sifatnya batiniah, yang tata laku batiniah yang sifatnya mental spiritual ya. Ini sama-sama pentingnya ya, sama-sama pentingnya. Termasuk kehidupan beragama kita penting sekali itu, tidak hanya bangun-bangun gedung-gedung yang bertingkat saja, jalan yang bagus saja, tapi remaja masjid tidak dibangun, tidak difasilitasi. Harusnya remaja masjid juga difasilitasi seperti kelompok-kelompok yang lain ya. Ini karena apa? Sama-sama pentingnya. Saya kira itu termasuk karakter bangsa ya. Nah, ini termasuk batiniah. Berikutnya, Mas. Ya, nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan kita adalah satu, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. HAM ya, penghargaan terhadap HAM. Tapi ingat saudara-saudara, ibu bapak, HAM kita tidak boleh menginduk pada HAM-HAM konsep barat. HAM konsep barat itu hanya pada diri sendiri. Ya. Coba kita buka di dalam undang-undang tentang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, di sana menyebutkan bahwa hak itu sebetulnya hak Tuhan yang diberikan kepada manusia, sehingga konsepnya tidak boleh sewenang-wenang kita manusia mempunyai hak tanpa memperhatikan perintah Tuhan, petunjuk Tuhan ya. Kalau di barat itu hak saya, hak secara alamiah muncul, dia setelah saya lahir punya hak seperti ini, bukan dari siapa-siapa pemberiannya, sehingga saya mau menggunakan hak saya ya semau saya. Kalau saya mau free sex silakan, boleh saja. Sehingga UNDP salah satu indikator pembangunan internasional itu membolehkan free sex. Saudara-saudara sepakat untuk free sex? Sepakat enggak? Kok diem aja? Ngantuk ya. Nah, ini kita nggak boleh ya, nggak boleh seperti yang barat, tapi kita harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Terus cinta tanah air ya, demokrasi dan kedaulatan rakyat, tekad bersama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas, merdeka, bersatu, masyarakat adil makmur, kesetiakawanan sosial. Berikutnya, asas wawasan kebangsaan, kepentingan tujuan yang sama, solidaritas, ya.
sehingga ada solidaritas sesama muslim, ya kita kembangkan. Solidaritas sesama remaja, ya kita kembangkan ya. Keadilan, kerjasama sama enggak dengan kerja bersama-sama? Kerjasama sama enggak dengan kerja bersama-sama? Enggak ya, enggak sama ya. Mungkin di sini kita kelihatannya kerjasama, padahal ya kerja bersama-sama ya. Tapi kalau kerjasama mempunyai satu tujuan yang sama, walaupun apa yang kita kerjakan berbeda-beda, itu bisa kerjasama. Terus kejujuran penting sekali, kesetiaan terhadap kesepakatan ya. Ini berikutnya. Nah, Semarang kotaku, Indonesia negeriku ya. Kita harus memahami, tadi saya akan menjelaskan sebelumnya tentang Semarang, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Wali Kota sehingga berlanjut aja ya. Nah ini ya, kalau kita Semarang, Jawa Tengah, kita harus mengenal siapa pimpinan kita. Dan kalau kita mengenal pimpinan, jangan hanya mengenal wajahnya, tapi apa kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh mereka, yang dibuat oleh mereka, mensejahterakan apa tidak. Kalau tidak mensejahterakan masyarakat, kita berhak untuk menolak. Tapi selama itu mensejahterakan pada masyarakat, ya kita terima dengan baik. Berikutnya, ya Presiden dan Wakil Presiden ya, kita secara nasional ya, nah, kita terus berkembang terus. Ya ini Kota Semarang terus, ya kita yang punya kawasan laut, walaupun tidak biru lautnya ya, tapi lumayan kita masih mempunyai pantai, ya. Terus, ya ini kebanggaan kita masyarakat Jawa Tengah, Masjid Agung. Terus, ya kita mempunyai Monas secara nasional, mempunyai Borobudur, terus, ya mempunyai Istiqlal ya, Masjid Agung Demak ya, kita bedakan antara Masjid Agung dengan ini. Nah, ini mempunyai Pasar Johar ya. Terus ya kita kebangsaan mulai dari anak-anak ya, mulai dari anak-anak, orang dewasa, terus ya pemuda, orang tua ya, kita harus kembangkan wawasan kebangsaan terus. Ya ini salah satu pemersatu adalah merah putih, sehingga kalau ada upacara ya kita harus menghormati bendera yang kita perjuangkan bersama. Terus cukup ya. Remaja masjid, rekomendasi saya, remaja masjid wajib memahami wawasan kebangsaan yang luas supaya tidak terkungkung dalam wawasan kebangsaan yang sempit. Jangan sampai chauvinisme. Remaja masjid wajib memiliki jejaring yang luas supaya mampu berkehidupan berbangsa, bernegara yang sejahtera dan berkeadilan ya. Berikutnya, remaja masjid menjadi garda terdepan dalam penegakan NKRI yang berkelanjutan bersama komponen bangsa yang lain. Sepakat saudara-saudara? Sepakat ya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk beliau Insinyur Haji Suwarno Widodo MSc. Luar biasa penyampaian tentang beliau, ada sejarah mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Mungkin teman-teman ada banyak pertanyaan, tapi nanti dulu disimpan terlebih dahulu. Kita melanjutkan ke beliau, pembicara yang kedua, Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad MA, yang akan menyampaikan tentang Islam dan Pancasila. Nah, apa sih, mungkin ada kaitannya atau tidak tentang Pancasila dan Islam itu sendiri? Kepada beliau, Bapak Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mas Hasan, saya diberi waktu berapa jam? Ngomong ketuane sing Jawa Tengah sih, waktu Pak Fuad. Kita ini kan masih dalam situasi seperti ini, nggak boleh lama-lama. Nanti digerenengi wong akeh. Ya. Tapi ya tengah-tengah ya, supaya enggak terlalu malam, ya supaya tengah-tengah Pak. Segala sesuatu yang enak itu tengah-tengah Pak. Nah apalagi, ini jam berapa wes? Ya wes, jadi kurang 20 menitan saya tidak ada. Kalau Pak Haji Warno lebih, tidak apa-apa, karena memang yang punya kampus ini. Kalau saya kan enggak. Baik, saya akan berbicara kaitan dengan masalah revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang saya hormati Pak Fuad dan sekretarisnya ini selalu hadir terus ya. Pak Haji Warno yang pembantu rektor 3 ya Pak ya?
moderator, Pak Hasan dan teman-teman semuanya yang saya hormati pula. Materi ini tahun 2017 itu saya sampaikan kepada seluruh camat yang ada di Solo pada waktu itu. Ya, ini saya tampilkan, saya tidak menyampaikan banyak. Saya memang sekretaris Dewan Masjid yang masih dibutuhkan. Saya mengawal orang sepuh-sepuh, Pak Ahmad, Wakil Gubernur. Terus saya juga sekretaris Majelis Ulama, ngawal Pak Daroji. Besok ada pelantikan di Purworejo. Besok itu di Purworejo Majelis Ulama. Saya juga dipercaya Gerakan Nasional Anti Narkoba. Ya, jadi nanti Mas Hasan kalau untuk remaja masjid kaitan dengan narkoba, nah nanti kita bicara kaitan ini. Dan ini yang baru saat sekarang adalah persoalan. Jadi ada 4 persoalan bangsa yang sekarang ini belum terselesaikan. Ini yang pertama adalah narkoba, yang kedua adalah radikalisme, terorisme, yang terakhir adalah korupsi. Ini 4 hal ini yang saya sampaikan kemarin tahun 2017 di Solo ini mendapat sebuah apresiasi yang luar biasa pada camat-camat itu ya. Ketika itu masih Pak Jokowi. Sudah pindah ya dia Pak Jokowi. Saya diundang di sana. Baik. Sekolah saya memang tidak saya cantumkan di sini. Saya asli Pati. Ada orang yang Pati? Lu kok Rano? Tidak ada ya? Pati, asli Pati, tidak ada? Gombong Pak Warno. Saya Pati. Gombong. Oh Gembong, ya Pati. Sekolah saya luar negeri terus, artinya swasta terus ya. Jadi mulai saya dari pesantren Bapak, dari kajian sana itu mulai MI sampai saya S1, S2 itu di UIN Wali Songo itu baru negeri. S2 di UGM filsafat juga, dan juga S3 di Jogja juga ya. Jadi saya tekan dindi, saya senang. Jadi dulu belajar di pesantren, sekarang saya mencari ilmu yang di luar pesantren banyak, dan saya compare, alhamdulillah menemukan segala hal yang luar biasa menurut saya. Itu kira-kira pendidikan saya cukup variatif. Baik, saya berbicara tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Next Mbak. Nah ini, saat sekarang realita bangsa kita akhir-akhir ini diwarnai krisis moral. Tadi sudah disinggung, etika disertai paradok dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan Pancasila yang diakui sebagai nilai luhur budaya bangsa kita saat sekarang ini. Next, supaya cepat nanti kita diskus. Fakta ini ditunjukkan kepada perilaku elit dan masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, serta aksi penyimpangan lainnya. Proses pembuduhan saiki sudah marak, ya, pembohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, serta bentuk-bentuk kezaliman semakin merajalela saat sekarang ini. Nah, mudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, serta bergeser nilai etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Next, ini sebagai prolog. Itu semua adalah menunjukkan dan sepakat bahwa bangsa kita dalam ketidakpastian kalau itu terjadi, jati diri kita dan karakter bangsa akan hilang. Apa akibatnya paradok itu? Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan negara lain. Indonesia telah banyak kehilangan peluang untuk berkembang menjadi bangsa yang berkemajuan kalau itu paradok itu selalu ada, maka harus dihilangkan. Next, bagaimana perspektif agama? Lah iki laptopnya urung Islam iki. Ini urung Islam Mas. Saya memang kadang-kala bingung kalau ada. Tolong laptopnya diislamkan dulu nanti ya. Wong remaja masjid kok sampai laptopnya gini, ini kan kacau. Ya, tolong nanti saya susah. Ngerti nggak maksudnya ya? Kenapa nggak diinstal loh? Kita sudah canggihnya begitu tadi kok. Ini perspektif agama di dalam Pancasila ini sudah muncul sebenarnya ya. Jadi ini di dalam Al-Hujurat itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu artinya yang niku, hai orang-orang yang beriman sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Lagi padha wae urung ini. Enggak tahu kok song ini gitu. Ini Pak Wakil Rektor ini Bu, nanti ya kudu lah mengikuti zaman lah ya. Oh, katanya IT sekarang harus loh kok aja ono sing ora Islam ini kan kebangetan. Nggih. Ini tolong ini la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum ya. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum al-ayat. Ini artinya. Next. Wah wis akeh iki. Terus naik Mas, ngusin golek dhewe iki ya wis. Ya. Ini ada sebuah hadis ya. Iki ra tak tulis hadise engko mengono malah repot. Orang-orang yang mukmin terhadap mukmin lainnya tak ubah ibarat bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan. Next. Nah ini masuk aja supaya cepat. Nilai-nilai luhur di dalam Pancasila ini seperti ini. Tadi sudah saya awali, ada nilai ketakwaan, ada nilai keteladanan, ada nilai keperadaban, ada nilai kecintaan, ada nilai kebersamaan, ada nilai keluargaan. Ini semua jangan lenyap karena virus sekarang ini kan banyak alergi tentang Pancasila sekarang ini. Seolah-olah maka belajar kita itu harus komprehensif ya. Nah maka saya kemarin itu nyeleksi ada anak yang mau belajar ke Timur Tengah. Saya harus merekomendasi dari Majelis Ulama tak kon moco Pancasila. Ora apal Mas. Undang-undang dasar ora apal Mas. Tak balik ke dulu. Sebab kalau ini belajar Timur Tengah terus di sini akan menghilangkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaannya wis ora dikuatkan, ini akan menjadi repot. Sithik-sithik awal jape kafir kok. Padahal niki Masya Allah. Jadi kita ini cinta pada bangsa kita ini akibat mereka luar-luar itu kita nilai-nilai luhur kebangsaan kita itu ditinggalkan gara-gara kita belajar di luar negeri yang tidak kuat imannya tentang masalah Pancasila. Maka ada syarat bagi orang yang ke luar negeri ya khususnya Timur Tengah itu pasti saya memberi rekomendasi itu biasanya ngetes saya kalau di Majelis Ulama takon monco Pancasila lagu Indonesia Raya tadi Pak Warno sudah menyampaikan jadi memang kita itu harus dibedakan ya engkau dianggap sidik-sidik togut nah remaja muslim jangan begitulah harus cerdas gitu loh ya. Nanti Pak Aksan tak awas nanti kalau sampai remaja masjid itu ada pemikiran tadi sudah pesan Pak Wali tapi dia karena lupa saking ngaki ya. Jangan harus ya. Jadi harus betul-betul seperti ini kita harus menanamkan. Sebab kampus ini maaf Pak, saya minggung sedikit. Kampus ini juga banyak persoalan. Di Undip, di UNES, aku orang ngerti nak nggone UGI saya nggak ngerti. Saya beberapa hari lalu saya itu ngisi tentang masalah terorisme itu di Unsud Bapak sama Pak Brigjen Pol Hamli diusir Pak tapi Multazam rak diusir karena aku mewakili Dewan Masjid. Masya Allah Pak Fahli itu rame Pak di demo Pak itu belum Covid. Pak Multazam jenengan saat titip pokok iki harus diselamatkan. Jadi Masya Allah Pak ini ada banyak ya remaja-remaja kita yang sudah termakan seperti itu. Ini harus tugas kita bersama, terutama generasi muslim yang ada di dalam masjid. Harus ini, Mas Aksan. Hati-hati loh ini. Kita tuh banyak laporan di dalam ini. Masjid-masjid, kampus, banyak sekali. Ya, dibandingin Pak Fuad, jadi banyak Pak. Ini harus tidak ditoto tentang masalah kebersihannya, tetapi isinya ini harus ditoto juga ya. Pak Fuad sekali-sekali melihat masjid sing sangar-sangar wonten. Di situ ada yang militan-militan banyak sekali yang tidak memiliki cinta kepada bangsa dan negara. Masya Allah, ini luar biasa. Maka saya senang sekali saya merasa saat memiliki nilai tersendiri saya merasa senang saya diundang di sini. Ya, inilah jangan lenyap karena virus westernisasi seolah-olah kita sok modern. Tapi justru Pancasila dengan agama sudah selesai. Justru itu adalah potret Pancasila itu adalah dari agama yang digali oleh
the founding bangsa kita ini. Maka coba lihat, tadi Pak Karno sudah nyinggung sedikit. Bersatu, ada rahmat itu karena rukun. Ada rukun. Maka tadi Pak Wali juga begitu, kokon kompak. Bangsa kita berkat kemerdekaan itu karena rukun. Maka itulah yang diamanatkan di dalam preambel Undang-Undang Dasar 45. Iki ora usah saya bicara tentang masalah apa namanya, ini preambel aja saya sampaikan, ya. Apalagi nanti kalau ada apa namanya itu yang disampaikan oleh Nabi itu nanti banyak sekali. Nanti lain waktu kita bicara itu. Sekarang yang preambel Undang-Undang Dasar 45 itu semangat luar biasa loh, coba. Masih ingat gak mahasiswa adik-adik kita ini? Preambel Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga bunyinya gimana? Itu masih ingat gak itu? Preambel Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga gimana bunyinya? Ini gitu. Surat Al-Baqarah ayat 153 apal enggak? Podo wae. Nah ya kita ini harus ngerti kabeh ngono lho. Qur'ane cek. Ngono carane. Preambel Undang-Undang cek. Kita di ngono kabeh. Kita ini harus dituntut. Orang Islam harus begitu caranya. Maka Pak Multazam itu sekolahnya aneh-aneh. Ono nek UGM. Padahal aku ini kok ngisor, Pak. Luar negeri terus madrasah kon ngapalke alfiyah. Wes macam-macam. Tapi saya langsung meloncat saya itu. Pengen saya itu mencari ilmu-ilmu banyak. Di UGM filsafat saya, Pak. Ya. Saya memang praktisi pendidikan saya. Ya, saya senang itu. Coba itu lihat. Itu ada kata kunci di dalam hal itu cukup menarik. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah. Terus ke? Urung upah ra apa lagi? Yang maha dan didorong dengan keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan. Apa ada kata itu yang cukup menarik? Bung Tomo memberi suatu semangat rukun. Dulu Bung Tomo menyampaikan kata tadi, Pak Panjenengan Pak Karno menyampaikan bahwa semangat untuk menggelorakan merdeka itu, hidup atau mati itu, ternyata di situ ada satu nilai yang luar biasa. Apa itu? Rukun. Bung Tomo menyampaikan itu supaya kita rukun. Membela negara. Tidak ditanya oleh Bung Tomo, kamu melarat apa sugih? Enggak. Kaya apa tidak? Enggak, tapi rukun. Tapi saiki rukun apa ora? Saiki ana rahmat apa ora? Maka rahmat itu diberikan kepada orang yang rukun. Ternyata begitu. Maknanya alinea yang ketiga itu begitu. Jadi rahmat itu langsung turun, maka diberikanlah bangsa kita itu merdeka karena rukun. Lah nek wis merdeka eneng-enengan sakarepe dhewe. Ya ini mbuh rukun apa ora ngerti aku. Tapi kata kunci ini penting dipegang. Jadi rahmat Allah diberikan itu pasti kepada bangsa yang rukun, kepada siapa saja yang rukun. Next, ayo cepat-cepat. Nah, bagaimana untuk mewujudkan impian tersebut, mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu melalui jalur pendidikan. Saya agak sedih tadi saya memang betul Pak tadi tentang masalah sejarah itu akan dimasukkan di dalam sosial itu ya, ilmu sosial tadi itu. Nggak tahu itu. Saya juga nanti satu saat nanti saya akan menulis di dalam hal itu. Dan tadi juga banyak Pak, saya sering membaca tulisan Bapak di Suara Merdeka, di Wawasan. Bahkan kalau Jumat pagi pasti saya di radio. Ya, ada banyak itu yang tanya-tanya macam-macam itu. Ya. Meningkatkan kualitas SDM itu kayak Pak Jokowi tadi disampaikan oleh Pak Karno tadi, memajukan masyarakat menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, membangun masyarakat madani. Madani itu apa? Ini kan konsep yang disampaikan Rasulullah SAW. Itu adalah masyarakat madani, yaitu apa? Masyarakat yang modern tapi bermoral. Itu namanya madani intinya itu, ya. Ya, jadi membangun masyarakat madani mencapai Indonesia baru dan sampai menjadi masyarakat yang baik. Semua ini harus bermoral dengan Pancasila karena konteksnya adalah berbangsa dan negara.
Sekarang kan ada orang yang mengganti Pancasila. Lah buktinya apa? Kalau iso ngganti luwih apik silakan. Tapi nek ora iso ya wis ora usah lah. Satu-satunya bangsa ini yang masih kuat di dalam hal ini adalah persoalan Pancasila ini masih utuh, ya kan, karena memang nilai-nilai itu dikuatkan dengan sumber dari religi atau agama. Next. Nah, Pancasila dalam era saat sekarang ini bisa melihat globalisasi tidak perlu ditakuti. Berjirikan persaingan kompetitif dan keunggulan excellent etnis yang berbeda agama merupakan kekuatan spiritual untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi sudah saya singgung di dalam preambel itu, sebenarnya ini Pancasila tetap menjadi jati diri bangsa sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Next. Nah, ini pesan Pak Karno, saya pernah membaca dan ini kalau dari mahasiswa sudah hafal semua. Walaupun Indonesia sudah merdeka, ya kan, tetap kita harus waspada dan terus waspada, terutama di dalam era global saat sekarang, era persaingan bebas yang dapat mentransfer nilai-nilai nasional, patriotisme, kecintaan terhadap tanah air dan kecintaan terhadap bangsa ke dalam arus global. Jadi ini penting, ya, yang harus kita renungkan saat sekarang ini. Baik, next. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu hal yang bisa menjadi kajian kita bersama. Kurang dari 10 menit sudah selesai ya Mas. Nanti bisa kita kembangkan di dalam hal ini. Satu hal yang amat penting, saya berpesan pada teman-teman untuk generasi muda, ya. Ada satu pepatah yang cukup menarik itu. Kalau tidak salah menyampaikan the bridge of tomorrow depend on what do you today. Ini artinya adalah kecermelangan di hari-hari yang datang itu adalah depend on what do you today, tergantung kepada remaja kita akan mau memberi support kepada bangsa kita ini. Kalau enggak ya tenggelam, sudah selesai, kiamat sekarang. Maka sekarang ini wis ada orang pemikiran Bapak, Covid ini sudah kiamat awal katanya. Maka sulit orang berpikir, tapi urung tak tanggapi sengake. Tapi apa iya ya. Jadi semua negara 112 negara kena kabeh dan persoalan bangsa akan menjadi lumpuh semuanya di dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi monggo kita ikhtiar, monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan rahmat dan pertolongan pasti akan muncul manakala kita bersatu padu saling bahu-membahu di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyampaian yang luar biasa bagi kita semua, pembelajaran baru bagi kita semua. Malam hari ini kita sungguh beruntung menghadirkan dua sosok pembicara yang luar biasa. Mungkin dari para peserta ataupun para tamu undangan yang ingin memberikan pertanyaan kepada beliau, nah, kita buka dua termin terlebih dahulu. Semoga dari teman-teman. Ya, belakang, silakan. Ada yang belakang? Mbaknya, Thomasnya. Apa sudah paham semua? Ada. Oh iya. Satu lagi mungkin. Silakan kanan. Masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Lutfi dari Kecamatan Tembalang, Bapak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Suwarno, Pak. Pak, ini kan di era dunia maya ya, Pak ya. Seringkali isu-isu komunis itu muncul, Pak, di dunia internet. Apalagi ditambah dengan kejadian-kejadian di belakang ini seperti ulama-ulama kita yang didiskriminasi,
Terus kemarin yang terakhir yang sangat viral yaitu Syekh Ali Jabir nggih Pak nggih. Isu-isu tersebut kan dibenturkan dengan isu komunis Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak mungkin belum bagaimana pandangan yang paling pertama. Lah, setelah dari pandangan itu khususnya untuk teman-teman Prima DMI, mungkin seperti apa sikap yang harus kita ambil terkait isu-isu yang beredar di dunia maya, agar teman-teman muda ini tidak salah ambil langkah atau keputusan Pak. Karena saya kira kalau itu salah ambil langkah atau keputusan itu akan sangat frontal sekali Bapak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Wallahumma fiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk ada pertanyaan untuk Pak Suwarno dari Mas Imam Lutfi. Akhir-akhir ini isu komunis itu menyerpak kembali. Nah, bagaimana sih tentang pandangan Bapak tentang itu? Dan yang kedua, sikap apa sih yang harus diambil untuk bagi para pemuda dan remaja akan isu-isu yang seperti itu tentang komunisme? Monggo Bapak. Terima kasih. Ini harusnya yang menjelaskan yang pakar ideologi. Karena ideologi ini di dunia ini ada ideologi yang mendunia, ya. Ada ideologi yang mendunia, komunis, liberal, agama, ya. Dan ini masih berkembang terus. Terus sifat dari ideologi itu kan suatu sistem nilai, ya. Sistem nilai yang diyakini bersama oleh sekelompok masyarakat untuk mencapai cita-citanya lah, intinya itu. Jadi ideologi bukan masalah benar salah, tapi masalah pilihan. Orang Rusia sudah memilih komunis, itu yang paling disenangi. Pilihan hidupnya itu, ya, sebagai negara komunis. Negara Tiongkok, Cina, itu yang menjadi pilihannya. Amerika liberal yang menjadi pilihannya. Tapi kita lihat bedanya ideologi komunisnya di Rusia dan di Cina. Mengapa Cina lebih eksis daripada Rusia? Karena Cina ideologinya komunis tapi perdagangannya bebas, ya Pak, liberal. Sehingga itu untuk mempertahankan kehidupan ekonominya dia mengikuti perkembangan liberal. Bahkan mungkin lebih liberal lagi kalau keluar, karena dilandasi oleh nilai-nilai komunis yang ateis, maka dia bisa menghalalkan sejarah. Saya pernah membaca jurnal, selama Anda tidak berjualan di negaranya, silahkan jualan narkoba sebanyak-banyaknya, selama tidak jualan di negaranya, ya. Karena tadi tidak dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, ya. Ini contoh. Terus ideologi, salah satu sifat ideologi itu kalau sudah terinternal sulit untuk dilepas. Bahkan kalau bisa diturunkan. Sehingga di Indonesia ada terkenal dengan Islam turunan. Ya. Kita ketahui komunis di Indonesia pernah jaya, Partai Komunis pemilu 1955 berapa? 6 besar atau 4 besar itu, ya, nanti bisa dilihat sejarah. Artinya apa? Sudah tertanam nilai-nilai ideologi itu, sehingga dikatakan laten, ideologi laten. Tapi saya pernah melihat juga ada spanduk di Pekalongan, awas bahaya laten korupsi itu termasuk bahaya laten. Tidak hanya komunis, bahaya laten. Laten artinya apa? Sekali-kali
meletup ya, bisa meletup. Jadi kadang-kadang meletup. Kalau ada suasananya mendukung, meletup. Ya, isu-isu itu tetap ada. Tadi saya katakan kalau tadi apakah masih ada isu-isu tentang itu? Ya masih lah. Tadi saya katakan 1955 penganut ideologi komunis sangat kuat. Hingga menjadi 6 besar atau 4 besar partai yang memenangkan pemilu. Kalau sekarang yang 6 besar berapa siapa? Siapa saja, partai apa saja? PDI, Golkar, PKB. PKB masuk nggak? Masuk 6 besar. Ya, yang 6 besar apa namanya? Gerindra ya. Gerindra itu masuk itu ya. Nah, ini termasuk partai-partai itu. Jadi pengikutnya banyak. Jadi kalau sewaktu-waktu muncul ya bisa, karena di Indonesia sejarah juga membuktikan 1948 ada pemberontakan komunis, muncul lagi dalam suasana yang ada kesempatan, muncul 1965. Ya. Ini bayangan kita seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita? Ya kita sebagai orang yang bertuhan, ya memperkuat keimanan kita. Ya memperkuat keimanan kita. Nah, remaja masjid inilah yang nantinya bisa saling mengajak, membuat jejaring untuk membentengi generasi muda ini dari ideologi-ideologi komunis. Dan sifat dari ideologi, karena tadi pilihan dan apa namanya sifatnya, semakin dia diamalkan, semakin dia mempunyai ketahanan yang tinggi. Sebaliknya semakin dia ditinggalkan, semakin mempunyai ketahanan yang rendah, akhirnya rapuh. Kalau ideologi kita, ideologi Pancasila, ekonomi kerakyatan ya, harapannya seperti itu, yang menjadi soko guru adalah koperasi, tapi di dalam prakteknya kita tidak pernah menerapkan ekonomi kerakyatan di dalam pengambilan kebijakan-kebijakan, tetapi menggunakan kapitalis, ya, sehingga apa? Ya pemilik modal lah yang mempunyai apa? Kemampuan, kekuasaan untuk menguasai kehidupan ekonomi. Padahal di dalam ekonomi kerakyatan bukan pemilik modal, tapi bagaimana peran dari tiap-tiap individu ini dalam mengembangkan kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan. Sekarang pemilik modal bisa tidur saja, setiap hari ada uang masuk. Ya kita prakteknya seperti itu, maka ya jangan heran kalau nanti apa namanya ideologi lain masuk ke Indonesia dalam bidang ekonomi, penerapan ideologi di bidang ekonomi. Jadi sekali lagi bahwa ideologi ada ideologi lokal, ya, ada ideologi global. Nah ideologi global sampai sekarang ya dipasarkan terus, ideologi global itu pasarkan terus. Nah sayangnya kadang-kadang kita tidak pede dengan ideologinya sendiri. Ya, saya selalu tidak sepakat dengan istilah masyarakat multikultur. Saya nggak sepakat itu. Tapi saya lebih senang dengan kebinekaan tunggal ika. Kalau yang lain monggo karena mempunyai argumen. Saya juga punya argumen. Kalau multikultur itu seperti keranjang, mau diisi apa saja silakan. Tadi saya katakan ada yang homo, ada yang lesbi, ada yang macam-macam, ada yang mau judi, ada yang mau zina, ada yang mau apa, boleh, hak asasi manusia. Karena apa? Tidak tunggal ika. Tunggal ikanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya lebih cocok istilah Bhinneka Tunggal Ika yang sudah ada terminologinya di Indonesia, tapi sekarang berkembang multikultur. Tapi monggo nanti bisa memberikan argumentasi masing-masing. Nah bagaimana mensikapi hoax? Ya kita
jangan terlalu ini ya, jangan terlalu reaktif dengan ini info yang ada di gadget kita, ya. Sehingga kita harus ya cek and recheck ya. Jangan terlalu cepat percaya, jangan terlalu cepat menyebarluaskan. Ya. Sebagai orang yang beriman, ya dicek itu tadi. Saya kira itu, dan ideologi sekali lagi, ideologi tidak bisa diberantas dengan kekerasan, tidak bisa diberantas dengan kekuasaan, ya. Ya bisanya ya dengan ideologi, dengan mewujudkan ideologi itu, dengan merealisasikan ideologi tadi, revitalisasi, jadi vital dan realisasi, ya sudah vital tapi tidak pernah direalisasikan ya, nggak akan menjadi ideologinya mempunyai ketahanan yang bagus. Tapi kalau sudah direvitalisasi bahwa ini vital, ya harus direalisasikan. Ya, supaya ideologi Pancasila yang betul-betul membentengi dirinya sendiri, Jadi tidak mungkin selama Indonesia masih ada kesenjangan, peluang komunis masuk masih tinggi, walaupun dibentengi dengan peraturan perundang-undangan mulai dari TAP MPRS maupun dari undang-undang dan undang-undang dasar, ya. Tapi tetap kalau itu masih ada kesenjangan, karena apa? Jualan yang paling enak pada orang kesenjangan ya ada pemerataan, ya. Sama rasa sama rata. Saya kira itu mungkin dari Bapak bisa nambahi. Mohon izin, saya akan menambah sedikit. Jadi dalam dunia maya sekarang ini memang munculnya sebuah keresahan di berbagai hal, ya. Orang tua, masyarakat, anak-anak, sekarang ini sangat resah. Maka perlu ada sebuah etika sosial, ya. Etika bermedsos itu penting, karena di situ juga baik, ya, tapi juga ada yang akan terancam di situ kalau kita tidak memiliki filter nilai agama yang baik. Nah, memang persoalan-persoalan bangsa sekarang ini kalau sudah masuk di dalam wilayah politik itu rusak, ya, kebangsaan kita ini. Isu yang paling empuk dalam hal apa saja sekarang ini akan dikemas sedemikian rupa dengan pesan-pesan sebuah keinginan yang akan dicapai. Bangsa kita ini juga begitu akan terancam manakala kita tidak bisa menguatkan di dalam hal ini. Lebih-lebih ada sebuah fenomena, tidak hanya satu, nanti ada lagi fenomena itu selalu hadir. Kemarin kiai goro-goro sholat doa kunut aja di Jawa Timur toh rame. Yang terakhir Ali Jaber, isunya macam-macam. Maka saya harapkan generasi Muslim, khususnya remaja masjid, ya, Prima DMI, ojo terpengaruh dari dalam hal ini. Ini sangat penting, karena kalau itu sudah masuk wilayah politik, politik itu apa ya? Kalau saya bisa membahasakan konsep politik menurut Ronald Haswat, itu adalah aktivitas masyarakat didasari dengan who get what, when, and how, gitu ya. Seorang memperoleh apa, kapan dan bagaimana, itu politik kasarannya ngono wae. Kalau kita sudah masuk isu-isu seperti itu, wah, carane piye, harus bagaimana, itu wis paling rusak di dalam hal itu. Itulah yang kalau saya baca di dalam konsep politik yang disampaikan oleh pakar politik sosiologi politik itu Ronald Haswat, itu seperti itu. Nah, isu di Indonesia nanti macam-macam berkembang. Tadi Bapak sudah menyampaikan ideologi PKI, dikaitnya nanti ada kaitan lagi macam-macam, pokoknya selalu hadir di dalam hal ini. Maka bagaimana sikap kita harus tabayun, ini yang penting, klarifikasi, jangan mudah terpancing. Ya, memang kita sekarang modelnya yang paling dekat itu jadi domba kita ini. Ada agen-agen khusus untuk merusak di dalam hal itu ada.
Maka harus hati-hati betul di dalam hal ini. Maka seharusnya kita sebagai generasi muslim, ya, remaja masjid, jangan mudah terpancing di dalam hal ini. Maka Indonesia ini memang banyak keirian. Yang pertama adalah sumber alam. Sekeliling kita ini sudah habis, termasuk isu-isu nanti berkembang macam-macam itu, ya. Maka Indonesia adalah sangat kaya, akan dihancurkan melalui generasi mudanya, yaitu melalui narkoba. Ini jadi kita akan dipotong oleh generasi supaya Indonesia tidak bisa berkembang. Maka satu-satunya adalah dipotong. Kalau kita ini clash, Indonesia wani loh. Negara besar kok Indonesia. Maksudnya kelas itu kan perang tuh wani. Semangat Bung Tomo Allahu Akbar kan selesai. Coba itu. Maka saya kemarin sudah menyampaikan kepada kiai-kiai, ini janjane nak itu memang dikembangkan terus. Kiai ngomong A itu sudah jadi selesai kok. Tapi ojo, sebagai seorang muslim inilah ujiannya gitu ya. Hati-hati gitu ya. Nah ini Pak, memang kita selalu dimunculkan dengan persoalan-persoalan menjadi supaya arahnya menjadi clash isu. Wah sekarang coba itu apa yang disampaikan oleh di media TV, medsos, macam-macam serang menyerang dan semuanya. Maka saya harapkan teman-teman ya, khususnya remaja-remaja masjid, tolonglah mari kita bersama-sama untuk kita tabayun, ojo mudah terpancing dengan isu-isu yang dikemas dengan sedemikian rupanya itu ya. Goro-goro Ali Jabir isune muncul PKI enggak apa meneh macam-macam Pak. Buktinya kalau nggak percaya nanti 4 hari 3 hari nanti muncul lagi, karena ini memang ada agen Pak untuk merusak di dalam hal ini. Maka bermedsos perlu ada etika supaya kita tidak menimbulkan fitnah ya, tidak menimbulkan malapetaka. Itu kira-kira Pak tambahan saya, matur nuwun. Itu jawaban dari untuk Mas Imam Lutfi. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 9, sebenarnya dialog pada malam ini cukup menarik. Memang kita batasi, mungkin nanti program kerja selanjutnya akan disambung oleh beliau-beliau ini, akan diadakan lagi seminar-seminar kebangsaan lanjutan yang mungkin bisa memberikan edukasi bagi anak muda, pemuda dan remaja. Karena apa? Yang saya lihat bahwasanya bangsa Indonesia ini diserang di remajanya bagaimana gitu. Karena generasi emas adalah di generasi pemuda dan remajanya bagaimana ke depan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan para pemateri pada acara seminar kebangsaan pada malam hari ini. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tamu undangan serta para peserta pelantikan pimpinan daerah Prima DMI atas kehadiran dan partisipasinya. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah di dalam perkataan maupun perbuatan. Untuk mengakhiri acara ini, marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.